Kalau kita miskin di hadapan Allah, apapun akan kita korbankan. Nyawa kita pun kita korbankan. Hidup kita pun kita korbankan. Hanya demi supaya kita bisa mendapati atau bergaul karib dengan Allah dalam kehidupan kita. Orang yang haus akan Tuhan, selain dia punya waktu prime time-nya bersama dengan Tuhan yang lama, dia pun melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek atau setiap detik-detik kehidupannya. Saat dia bekerja, saat dia belajar, saat dia membersihkan rumah atau mempersiapkan segala kebutuhan rumah, kebutuhan pasangannya baik suami atau istri, kebutuhan anak-anaknya, atau merawat orang tua. Memang tidak mudah. Terkadang kita mengalami sakit, kita dikecewakan, kita merasa kecewa atau merasa seperti bukan siapa-siapa. Sering sekali kita merasa, aku ini bukan siapa-siapa, aku bukan orang yang terhormat, aku tidak dipandang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang diupload di channel CPS Television. Berbicara miskin atau kemiskinan berarti berbicara kehidupan di bawah rata-rata atau kehidupan dalam kondisi kekurangan. Orang yang miskin pasti dia akan berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Orang yang miskin seharusnya, idealnya dia sadar bahwa dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia sadar bahwa dia harus berjuang terus-menerus, bahkan dia harus berusaha menghidupi kehidupannya. Dia tahu hidupnya dalam kekurangan, dia tahu hidupnya dalam kemiskinan. Tetapi sangat disayangkan juga banyak orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, tetapi dia sudah nyaman dengan kemiskinan tersebut dan dia tidak mau berjuang. Ini fakta dan realita yang terjadi. Kalau kita melihat sikap orang yang miskin atau gaya hidup orang yang miskin yang benar, maka dia akan berjuang. Dia tidak mau mencari hal yang neko-neko, yang aneh-aneh. Dia berjuang bagaimana dia bisa mencukupkan hidupnya. Dia akan berjuang mati-matian terus. Dia akan terus mendapatkan apa yang bisa memenuhi kehidupannya. Begitu pula di dalam kehidupan kita dikatakan miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena orang yang miskin dia akan berjuang terus supaya dia tidak hidup di dalam kemiskinan. Orang yang miskin dia akan berjuang terus supaya meningkatkan hidupnya. Dia berjuang untuk bisa mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan, mendapatkan harta supaya dia bisa dicukupkan. Begitu pula di dalam kehidupan kekristenan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin, dia hanya mencari bagaimana memuaskan, memenuhi dirinya. Dan dia miskin di hadapan Allah, berarti dia miskin akan pertemuan, perjumpaan dengan Allah. Dia miskin bagaimana akan kehendak Allah. Jadi dia berusaha untuk terus mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Apa yang Allah inginkan. Jadi dia berjuang karena dia sadar dia miskin. Dia berjuang untuk bisa terus lebih lagi, dan lebih lagi berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup di dalam kemiskinan, kita akan berjuang. Apa aja dia dicari. Apa aja dia kita kerjakan. Yang penting katanya cuan. Yang penting fulus. Hepeng. Supaya bisa makan. Supaya bisa hidup. Kalau kita miskin di hadapan Allah, apapun akan kita korbankan. Nyawa kita pun kita korbankan. Hidup kita pun kita korbankan.
hanya demi supaya kita bisa mendapati atau bergaul karib dengan Allah dalam kehidupan kita. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia berusaha dengan gigih, dia rela. Mungkin dia rela tidak tidur. Kalau kita mencari nafkah saja rela tidur kurang, kita rela tidak tidur malah malam ganti siang, siang ganti malam. Kita bekerja keras, kita mengucurkan keringat, kita rela hanya demi kebutuhan kita. Begitu pula kalau kita miskin di hadapan Allah, seharusnya kita rela, bahkan siang jadi malam, malam jadi siang, atau tidak tidur sekalipun, kita rela demi supaya kita bisa memiliki waktu lebih banyak bersekutu, bergaul dengan Tuhan. Tetapi jangan disalahartikan ya. Nanti berarti kita tidak boleh bekerja. Nah, ini kan sering sekali diplesetin begini nih. Tidak boleh bekerja, kita cari Tuhan saja. Ingat, mencari Tuhan bukan berarti kita berdoa terus. Bukan berarti kita duduk diam, berlutut terus. Bukan berarti seperti itu. Dan bukan berarti juga jangan bilang, oh nanti saya mengatakan tidak perlu berdoa, tidak perlu berlutut. Bukan itu. Kita perlu berlutut, punya waktu prime time bersama dengan Tuhan. Waktu khusus tanpa ada gangguan apapun. Tanpa ada gangguan apapun. Itu perlu. Bahkan semakin lebih banyak, lebih baik. Orang yang haus akan Tuhan, selain dia punya waktu prime time-nya bersama dengan Tuhan yang lama, dia pun melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek atau setiap detik-detik kehidupannya. Saat dia bekerja, saat dia belajar, saat dia membersihkan rumah atau mempersiapkan segala kebutuhan rumah, kebutuhan pasangannya, baik suami atau istri, kebutuhan anak-anaknya, atau merawat orang tua. Dia melibatkan Tuhan dan dia mencari apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita belajar terus bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Tuhan setiap saat. Kita mau terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Memang tidak mudah. Terkadang kita mengalami sakit, kita dikecewakan, kita merasa kecewa atau merasa seperti bukan siapa-siapa. Sering sekali kita merasa, aku ini bukan siapa-siapa, aku bukan orang yang terhormat, aku tidak dipandang. Mari Bapak Ibu Saudara, justru karena kita merasakan hal ini, kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang terhormat, kita tidak dipandang mata. Justru inilah kesempatan kita, terus kita mengejar. Kita sadar kita miskin di hadapan Allah. Karena kalau kita memiliki perasaan atau sikap miskin di hadapan Allah, kita akan berjuang. Kita rela kerja keras, kita rela tidak tidur, kita rela kehabisan waktu, kita rela mengorbankan bukan hanya harta kita, bukan hanya waktu kita, bahkan kita rela mengorbankan hidup kita hanya demi kita dapat bersekutu dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya saat kita doa pagi, bukan hanya saat kita doa malam, tetapi sepanjang waktu hidup kita. Kita harus menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, dia berjuang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyenangkan dirinya sendiri. Dan ketika dia berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, dia harus mengorbankan perasaannya. Dia harus mengorbankan dirinya. Dia harus mengorbankan kesenangannya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berjuang di sini. Setiap hari, setiap saat, apa yang kita lalui sepanjang hari ini? Apa yang kita perbuat sepanjang hari ini? Ayo, kita laluinya bersama dengan Tuhan. Kita laluinya bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita terus, bahkan kita rela. Ketika kita bekerja pun, yang kita lakukan semua ini hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan sendiri. Bukan untuk egois diri kita sendiri. Tapi hanya untuk kepentingan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya sulit sekali. Kelihatannya sukar. Tetapi bukan berarti tidak bisa.
Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Sekarang mau atau tidak? Untuk memiliki sikap miskin di hadapan Allah itu tidak mudah. Apalagi kalau kita terlahir sebagai orang yang mungkin berkecukupan. Kita terlahir dari orang yang keluarga yang mungkin banyak uangnya. Terlahir di keluarga yang kaya. Sulit memang untuk memiliki sikap atau perasaan miskin di hadapan Allah. Bukan berarti tidak bisa, tetapi harus menyadari bahwa ketika kita mau memiliki sikap miskin di hadapan Allah, lihatlah orang-orang yang miskin, orang-orang yang hidup dalam kekurangan, dia berjuang, dia bekerja keras, rela mengorbankan waktunya. Bahkan dia rela mengorbankan kebahagiaannya. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya hanya demi menghidupi keluarganya, istrinya atau anak-anaknya. Dia rela kehilangan kesenangannya sendiri. Begitu pula ketika kita miskin di hadapan Allah, kita rela untuk tidak bahagia, kita rela untuk menderita hanya demi supaya kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau begitu rugi dong jadi orang Kristen. Percayalah, apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti cukupkan. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak menutup matanya sehingga membiarkan kita ketika kehidupan kita saat ini, kehidupan kita lalu morat-marit tidak benar. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan, ayo fokus hidup kita. Karena miskin di hadapan Allah membawa kita fokus untuk kehidupan di dalam kekekalan. Bukan kehidupan yang saat ada sekarang ini. Dan bukan berarti juga kehidupan saat sekarang ini Tuhan tidak cukupkan. Tuhan pasti cukupkan. Tetapi yang Tuhan mau saat ini, ayo kita fokus mengutamakan bagaimana kehidupan kekal kita nanti supaya kita dapat berkumpul bersama-sama dengan Tuhan, kita berkumpul bersama-sama di kerajaannya, kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja pada saat itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan terus setiap saat. Kalau kita masih merasa ego kita tinggi saat ini, kita merasa, nggak perlu Tuhan, ya buat apalah. Kita harus sadar, kita pasti membutuhkan Dia. Percaya deh, jangan tunggu sampai kita akan menghembuskan nafas, jangan tunggu kita memejamkan mata terakhir kali, baru kita membutuhkan Tuhan. Tetapi sekaranglah, seharusnya kita membutuhkan Tuhan. Sebelum nafas kita berhenti, sebelum jantung kita berhenti berdetak, sebelum denyut nadi kita melemah dan tidak ada lagi denyutannya, ayo kita cari Tuhan. Terus kejar Dia. Terus bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berubah di dalam hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita pasti bisa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa klik tombol likes dan silakan share video ini kepada semua akun media sosial Bapak Ibu Saudara. Bagi yang baru pertama kali, jangan lupa dukung saya, support saya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.